Puji nama Tuhan, selamat sore saya ucapkan kepada ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Selamat datang lagi kita dalam ibadah yang bersuka cita pada hari ini. Mari kita sama-sama merasakan lawatan Tuhan pada saat ini. Puji nama Tuhan, kita akan membuka ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas perkenanan Tuhan. Kami boleh ada lagi sampai saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu memuliakan Engkau. Kami rindu mempermuliakan Engkau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Kami rindu Engkau ada di tempat ini, hadir menguasai hati dan pikiran kami. Dan kami boleh melihat lawatan Allah bekerja dalam kehidupan kami, ibu-ibu yang ada. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan mempermuliakan Engkau pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi yang berkuasa atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Berikan pujian ini. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, tiada mustahil bagi Dia. Agak perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Akan dalam pujian ini, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, tiada mustahil bagi Dia. Agak perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Haleluya. Tiada mustahil bagi Dia, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Puji dan berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami telah memuji Engkau Tuhan. Kami telah mempermuliakan Engkau. Melalui setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Setiap pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau telah disenangkan oleh setiap pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Mari Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Melawat setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan mujizat-Mu boleh dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang Kau lihat dan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, katakan dengan iman pujian ini. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi. Dengan iman ibu-ibu katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu lagi. Katakan dengan iman, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir menolong kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di tempat ini Tuhan, menjamah setiap kami ibu-ibu yang ada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, haleluya Yesus. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bersyukur buat setiap anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan
Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan menguatkan kami, memberikan kami semangat dan motivasi yang baru di dalam kami mengiring akan Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat sore buat ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar bersama mengenai kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-10 dengan judul perlindungan yang benar. Demikian firman Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan memiliki pribadi, kekuasaan dan sifat Allah. Tidak ada sifat Allah yang hanya satu-satunya dimiliki oleh Allah sendiri, tidak ada di tempat lain. Kita boleh lihat di Keluaran pasal 3 ayat 14 sampai yang ke-15. Tidak usah dibacakan oleh masing-masing kita yang ada. Dan Kisah Para Rasul ayatnya yang 4. Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12. Begini firman Tuhan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekali lagi saya akan beritahukan bahwa nama Tuhan itu mewakili suatu pribadi dan kekuasaan dan sifat Allah semata-mata. Dan tidak ada di tempat lain. Sama halnya di ayat yang ke-12 Kisah Rasul 4 tadi. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Tidak ada di tempat lain, tidak ada kepada siapapun juga yang ada di dunia ini yang kita miliki pribadi lepas pribadi kecuali di dalam Tuhan. Dan nama Tuhan juga adalah segala sesuatu yang dengannya Ia telah menyatakan dirinya sendiri sebagai Allah dan sebagai Allah kita. Bukan hanya sekedar gelar dan sifat-sifatnya, melainkan juga perjanjiannya, segala janji yang terkandung di dalam dirinya, semuanya itu membentuk sesuatu dan sebuah menara, sama dengan tadi Amsal pasal 18 ayat yang ke-10, menara yang kuat, teguh, kokoh. Dan itu semuanya ada di dalam Tuhan. Perlindungan hari-hari ini sangat dirindukan oleh anak-anak Tuhan, sangat dirindukan oleh umat-umat Tuhan yang namanya perlindungan yang benar. Semua orang butuh perlindungan, semua orang butuh yang namanya perlindungan yang kuat. Tidak pernah rindu untuk perlindungan yang sementara, sifatnya fana. Tetapi semua orang memiliki dan mau membutuhkan yang namanya perlindungan yang benar itu. Di mana itu? Di dalam Tuhan. Tidak ada di tempat lain. Di ayat yang sudah kita bacakan tadi menekatkan bahwa tidak ada di tempat lain kecuali di dalam Dia. Di mana itu? Di dalam Tuhan. Maka untuk itu marilah ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita harus benar-benar berlindung kepada Tuhan. Kita harus benar-benar merindukan yang namanya Tuhan dalam pribadi kita. Jangan sampai ketakutan itu yang menguasai kehidupan kita. Ketakutan dalam masalah apapun itu. Tetapi biarlah kita benar-benar berlindung, percaya akan Tuhan. Dan itu adalah sesuatu janji yang menjadi bagian kita masing-masing. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu tidak pernah menolak kita. Tetapi Tuhan itu selalu terbuka tangannya untuk kita. Siapapun kita, latar belakang bagaimanapun kita. Tetapi Tuhan mau hari ini kita benar-benar berlindung kepada Tuhan. Kenapa kita harus berlindung kepada Tuhan? Kenapa kita tidak mau berlindung kepada hal-hal lain yang bisa memberikan kita sesuatu yang baik, memberikan sesuatu kita motivasi yang benar atau melebihi segalanya yang ada di dunia ini.
Tetapi kita harus benar-benar berlindung kepada Tuhan. Kenapa? Ada sesuatu alasan, yaitu yang pertama, kenapa kita harus berlindung kepada Tuhan? Ada keamanan. Sekali lagi, di sana ada keamanan. Kenapa? Di dunia ini sudah tiada lagi keamanan. Malahan yang hal-hal yang sukar, hal-hal yang menakutkan, yang mendatangin kehidupan kita. Tetapi Tuhan menjanjikan kita sesuatu keamanan, sebuah keamanan. Bukankah itu yang selalu kita rindukan dalam setiap kehidupan kita? Kita akan belajar bersama, kita buka Mazmur pasalnya yang 61. Mazmur pasal yang ke-61 ayat 3 sampai yang ke-4. 61 ayat 3 sampai 4 begini firman Tuhan. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Sekali lagi ditekankan untuk kita menara yang kuat. Sesuatu perlindungan yang aman, sesuatu perlindungan yang kokoh, suatu perlindungan yang kuat terhadap apapun juga. Apapun yang bisa mengguncangkan kehidupan kita, mari di dalam Tuhan ada sebuah keamanan yang luar biasa yang bisa menjadi bagian kita. Selanjutnya Mazmur pasal 9 ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal 9 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 11. Ini firman Tuhan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Tempat perlindungan bagi orang-orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesukaran, kesesakan. Orang yang mengenal nama Tuhan, percaya kepada Tuhan, tidak pernah dia tinggalkan, tidak pernah dibiarkan. Selagi kita itu ada kemauan untuk mencari Tuhan, ada kerinduan untuk mencari Tuhan. Saya percaya dan saya yakin Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Sedetik pun dalam setiap kehidupan kita, kitanya yang meninggalkan Tuhan, bukan Tuhan meninggalkan kita. Selanjutnya Mazmur pasal 62 ayat kedua dan ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 8. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku, kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Tempat perlindungan kita semua adalah Allah, keselamatan. Dan hanya kepada Allah sajalah kita mendapat yang namanya ketenangan. Ketika dalam kehidupan kita mulai ada yang namanya ketakutan, saya percaya di dunia ini tidak ada yang mulus-mulusnya, tetapi yakinlah di dalam Tuhan ada sebuah jaminan yang abadi di dalam setiap kehidupan kita. Di ayat-ayat yang sudah kita bacakan terbukti bahwa Tuhan itu adalah sebuah tempat perlindungan yang aman. Sekali lagi, tempat perlindungan yang aman di dalam setiap kehidupan kita. Mazmur pasal 27 ayat 1. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika kita benar-benar berlindung kepada Tuhan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada yang perlu yang harus kita takutkan. Tidak ada yang perlu kita benar-benar membuat kita gemetar untuk selama kita mengikut Tuhan dalam kehidupan kita.
Tidak ada lagi. Ayat kebenaran firman Tuhan berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Kepada siapakah aku harus gemetar? Terhadap apakah aku harus khawatir hari sekarang, hari esok, tahun depan? Tuhan yang menjadi keamanan di dalam setiap kehidupan kita. Asal kita mau berlindung kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus berlindung kepada Tuhan? Di sana ada yang namanya keselamatan. Banyak orang mencari yang namanya keselamatan di dunia ini. Semuanya itu tidak kekal, semuanya fana. Tetapi di dalam Tuhan, keselamatan itu benar-benar nyata. Kita buka dalam 2 Samuel pasal ke-22 ayat yang ketiga. 2 Samuel pasal yang ke-22 ayatnya yang ketiga. Begini firman Tuhan, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tandung keselamatanku, kota binteku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Kekerasan apa yang menimpa kehidupan kita? Cepat berlarilah kepada Tuhan. Cepat cari Tuhan, cepat cari perlindungan yang aman dalam setiap kehidupan kita. Karena di sana ada keselamatan. Di sana ada yang namanya sesuatu tempat yang aman buat setiap kehidupan kita. Di sini di 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ketiga, di sana menjelaskan dalam kehidupan kita, Tuhan itu bagaikan benteng, perlindungan, tempat berlarian dan juru selamat yang menyelamatkan kita di waktu-waktu dalam setiap kehidupan kita. Baik waktu baik, baik waktu buruk, dalam keadaan apapun. Saya percaya ketika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan itu menyambut kehidupan kita. Kita buka lagi satu ayat Mazmur pasal 18 ayat ketiga sampai yang ke-7. Mazmur 18 ayat yang ketiga sampai yang ke-7. Begini firman Tuhan, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuh. Tali-tali maut telah meneliti aku dan banjir-banjir Jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Di sini memberikan kita sesuatu jaminan dalam kehidupan kita. Ketika terjerat dalam kehidupan apapun, dikatakan di ayat yang kelima, tali-tali mau meneliti aku. Di ayat yang keenam, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Tetapi di ayat yang ketujuh, ketika dalam kesesakan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menolong kehidupan kita. Makanya di ayat pokok kita sore hari ini, kembali di Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesana orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan adalah tempat perlindungan yang kuat di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Tuhan ada sesuatu damai, ketenangan, kebahagiaan yang abadi. Banyak orang mencari hal itu. Tetapi di dalam Tuhan segala sesuatu kita dapatkan. Apa yang harus kita takutkan, apa yang harus kita bingungkan. Di dalam Tuhan ada sesuatu jaminan di dalam kehidupan kita. Sore hari ini 2 pokok yang sudah kita dengarkan. Yaitu ada keselamatan dan kedua ada keamanan, yang kedua ada keselamatan. Di manakah itu? Di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, mari kita harus berlindung
kepada pribadi yang benar. Kita harus berlindung kepada Allah yang selama ini kita kenal, yang selama ini kita percayai, yang selama ini kita memberikan hidup kita, yang selama ini kita beriman kepadanya, yang selama ini Dia berfirman dalam hidup kita. Saatnya kita berlindung kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah ada segala sesuatu yang menjamin kehidupan saya, yang menjamin kehidupan ibu-ibu yang ada. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pada saat sore hari ini memberkati kehidupan kita. Saya undang pemain musik yang ada. Kita akan menyanyikan satu pujian, Engkau ada bersamaku. Hanya bersama Tuhanlah kita dapat melewati segalanya di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur buat setiap pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan Tuhan, kekuatan
pujian dan syukur kami berikan hanya kepadamu. Terima kasih untuk waktu yang sudah Engkau beri dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat jamahan Tuhan, buat pertolongan Tuhan, buat hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, satu pembelajaran yang besar Engkau beri dalam kehidupan kami, yaitu kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, untuk hidup di dalam jalan-jalan-Nya Tuhan, untuk hidup apa yang Engkau mau dalam setiap kehidupan kami, sehingga selama kami ada di dunia ini Tuhan, benar-benar kami menjadi berkat buat sesama kami yang ada. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh ibu-ibu yang ada, Jemaat GPD Immanuel Garut Tuhan, memberkati ibu-ibu Tuhan, berikan kesehatan, memberikan hikmat dalam setiap kehidupan mereka, di dalam mereka membantu suami-suami mereka, di dalam mereka mengerjakan setiap tanggung jawab yang besar yang Kau beri dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, memberikan mereka hikmat, sertai kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, perlindungan Allah menjadi bagian kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa jika ada ibu-ibu yang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan jamah mereka, pulihkan keberadaan mereka ya Tuhan. Jika ada yang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan keluar. Satu keyakinan dan kerinduan kami sertai seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami tetap ada dalam pertolongan-Nya Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.